Sekarang pukul 3 pagi. Tiba-tiba, sebuah teleskop radio berbunyi bip. Monitor menampilkan ledakan energi yang dahsyat dan masif di tempat yang seharusnya tidak ada. Ilmuwan itu menumpahkan kopinya, buru-buru menekan tombol rekam, dan memperbesar sumbernya, tapi tidak menemukan apa-apa, hanya keheningan. Apakah ini hanya gangguan atau kebetulan kosmik? Sebenarnya, penelitian baru berpendapat bahwa inilah persis seperti apa kontak pertama mungkin terjadi. Fiksi ilmiah telah mempersiapkan kita untuk bertemu makhluk luar angkasa selama beberapa dekade. Karena kita belum bisa bepergian melintasi luar angkasa, kita agak berharap mereka yang akan datang ke kita semoga dengan damai tanpa senjata laser. Tapi para astronom hanya mengangkat bahu dan mengatakan hal itu sangat tidak mungkin. Jadi mereka membangun teleskop yang lebih baik dan mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Jika kehidupan memang ada di luar sana, apa yang sebenarnya akan muncul di layar kita? Itu membawa kita pada efek lampu jalan. Ini adalah gagasan sederhana tentang mencari kunci yang hilang di bawah lampu jalan hanya karena di sanalah tempat yang paling mudah untuk melihat. Ilmuwan pun begitu pada alam semesta. Mereka menangkap yang termudah dideteksi, bukan yang paling umum. Beginilah cara planet ekstrasurya ditemukan tahun 1992. Selama bertahun-tahun, astronom meneliti bintang serupa matahari, mencari planet sejenis bumi, dan tidak menemukan apa-apa. Sebaliknya, eksoplanet pertama justru ditemukan mengorbit sebuah pulsar. Ketika sebuah bintang raksasa kehabisan bahan bakar, intinya tertekan menjadi gumpalan materi yang sangat padat dan berputar dengan kecepatan luar biasa. Saat berputar, bintang ini dapat mengarahkan sinar radio ke arah kita seperti mercusuar di luar angkasa. Setiap kali sinar itu melintasi bumi, kita mendeteksinya seperti denyut, dum. Itulah sebabnya benda ini dinamai pulsar. Ternyata benda itu hanya berputar, tapi kita tetap menggunakan nama itu. Ketepatan waktu denyutannya begitu presisi sehingga berfungsi seperti stopwatch kosmik. Jadi ketika sebuah planet di dekatnya menarik pulsar, ketepatan waktu yang sempurna itu menjadi goyah. Denyutnya bisa tiba sedikit terlalu awal atau sedikit terlambat. Begitulah para astronom menemukan planet-planet di sekitarnya. Itulah efek lampu jalan dalam skala kosmik. Gagasannya adalah kita hanya akan menyadari adanya kehidupan cerdas jika ia melakukan sesuatu yang mencolok, membunyikan alarm, atau melanggar aturan tertentu. Seorang astrofisikawan dari Columbia bernama David Kipping memberi nama pada gagasan ini, hipotesis eskaton. Eskaton berasal dari bahasa Yunani dan merujuk pada akhir, seperti bab terakhir. Gagasannya adalah ketika kita akhirnya menemukan tanda-tanda kehidupan cerdas di luar sana, kemungkinan besar itu tidak akan terjadi di masa-masa damai. Itu akan terjadi karena ada sesuatu yang salah, suatu situasi yang benar-benar unik bagi mereka, sebuah momen yang begitu mencolok hingga menembus kebisingan latar belakang alam semesta dan sampai ke sini. Peradaban yang tenang tidak muncul di radar. Sebuah dunia yang menggunakan energi bersih dan menjaga teknologinya tetap sunyi bisa bertahan jutaan tahun dan kita tidak akan pernah tahu keberadaannya. Tapi bagaimana jika mereka melakukan sesuatu yang besar dan kacau hanya untuk bertahan hidup? Mungkin mereka menyalakan deretan laser seplanet untuk menggeser asteroid yang mendekat dari jalurnya, atau mungkin mereka sedang menguji teknologi super canggih. Apapun sumber kebisingannya, bahkan jika hanya berlangsung beberapa detik, itu bisa menghantam piringan radio di seluruh galaksi seperti suar. Ya, semua itu terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi justru karena itulah kita akan menyadarinya. Tapi inilah pertanyaan menarik, apakah kita sudah pernah mendeteksi sinyal seperti itu? Ada satu kandidat yang sangat cocok dengan profil ini. Ini tetap menjadi misteri paling terkenal yang belum terpecahkan dalam sejarah pencarian kecerdasan luar angkasa. Pada tahun 1977, teleskop Big Ear di Ohio menangkap lonjakan radio 30 kali lebih kuat dari latar belakang dan seorang relawan menemukannya pada cetakan data. Ia memperhatikan pembacaan intensitas sinyal itu, urutan 6 EQUJ5, dan menuliskan wow. Di sampingnya, yang kemudian menjadi nama populer bagi peristiwa tersebut. Sinyal itu berlangsung tepat selama 72 detik. Durasi ini sangatlah penting, karena sesuai dengan waktu yang dibutuhkan rotasi bumi untuk memindai titik tertentu di langit itu, deism, sinyal itu sama sekali tidak memudar. Teleskopnya hanya melewati titik itu saja. Namun ketika para astronom kembali ke titik tersebut, tidak ada apa-apa di sana. Mereka telah mendengarkan selama hampir 50 tahun, tetapi sinyal itu tidak pernah terulang. Di dunia sains, hal-hal yang tidak bisa diulang biasanya dianggap sebagai kesalahan dan diabaikan. Sangat penting untuk berhati-hati. Karena alarm palsu cukup sering terjadi,
Ada alarm palsu yang terkenal dan masih membuat para astronom merasa malu. Di Observatorium Parkes di Australia, teleskop-teleskop terus menangkap sinyal aneh yang terdengar seperti kicauan sejak akhir tahun 90-an. Selama 17 tahun, tidak ada yang bisa memecahkannya. Orang-orang menyalahkan petir, cuaca antariksa, dan makhluk luar angkasa. Namun pada tahun 2015, semuanya terungkap. Sinyal aneh itu ternyata berasal dari microwave di ruang istirahat. Jika seorang ilmuwan yang lapar membuka pintu microwave sebelum waktunya habis, microwave itu akan mengeluarkan semburan gelombang radio kecil yang persis seperti sinyal dari luar angkasa. 17 tahun misteri untuk sebuah pengungkapan yang mengecewakan, tapi sinyal wow tidak berperilaku seperti itu. Sinyal itu tidak tampak seperti satelit, pesawat, atau gangguan apapun, dan mereka benar-benar memastikan itu bukan berasal dari peralatan dapur. Sinyal itu berasal dari luar angkasa, dekat rasi bintang Sagittarius. Jika kita menerapkan teori eschaton keeping, ini mungkin yang kita butuhkan untuk membuktikan adanya kehidupan di luar planet kita. Sinyal wow bisa jadi merupakan semburan mesin dari kapal koloni yang mencoba melarikan diri dari dunia yang menghilang, atau bisa juga merupakan peristiwa radio alami yang langka yang kebetulan mengenai kita pada saat yang tepat. Wow, sinyal tersebut menarik perhatian karena sampai kepada kita melalui gelombang radio. Namun, teori keeping juga mempertanyakan, bagaimana jika sebuah peradaban mengungkapkan keberadaannya dengan cara yang sama sekali berbeda, bukan dengan suara, melainkan dengan polusi? Petunjuk bahwa teknologi bukan alam yang menyebabkan sesuatu disebut sebagai teknosignatur. Anggap saja itu sebagai jejak-jejak yang tertinggal. Jika kamu masuk ke sebuah rumah yang tercium bau cat baru, kamu bisa berasumsi seseorang baru saja ada di sana. Para astronom menggunakan logika yang sama terhadap planet-planet. Mereka memindai atmosfer eksoplanet yang jauh untuk mencari bahan kimia yang seharusnya tidak ada secara alami. Target terbesar adalah keluarga bahan kimia yang disebut CFC. Selama beberapa dekade, manusia memenuhi udara dengan gas-gas ini karena murah dan berguna. Kita menggunakannya dalam kaleng semprot dan sistem pendingin sampai para ilmuwan menyadari bahwa gas-gas ini buruk bagi lapisan ozon. Itulah mengapa CFC sangat penting. Alam tidak memproduksinya. Bahan kimia ini 100% buatan manusia. Jadi jika kita mengarahkan teleskop ke sebuah planet yang jauh dan menemukan udaranya penuh dengan CFC, itu akan menjadi petunjuk penting yang selama ini ditunggu para astronom. Itu bisa berarti ada makhluk cerdas di sana, dan mereka mencemari dunia mereka dalam skala industri. Selain gelombang radio dan kimia, kamu mungkin bisa mengenali sebuah peradaban jika mereka melakukan sesuatu yang keren dengan cahaya. Tahun 2015, astronom mengamati bintang berjarak 400 tahun cahaya, dijuluki bintang tebi, melihat hal yang mustahil. Saat planet seukuran Jupiter melintasi bintang, ia menghalangi 1% cahaya, tapi bintang ini tiba-tiba meredup hingga 22% tanpa pola penurunan yang jelas. Kecerahannya terus menurun dalam potongan-potongan aneh dan tidak merata tanpa jadwal yang rapi dan berulang. Artinya ada objek raksasa menghalangi cahaya. Sempat ilmuwan mengira itu adalah kawanan Dyson. Itu adalah megastruktur hipotetis yang terbuat dari panel surya dan membungkus sebuah bintang untuk menangkap energinya. Sayangnya, berbagai studi yang muncul selanjutnya lebih condong pada awan debu, tetapi bintang tabi tetap menarik perhatian. Kita terus bertanya, di mana semua orang? Tapi selama puluhan tahun, kita hanya bisa mengamati sebagian kecil langit. Ini akan berubah berkat teleskop seperti Observatorium Rubin yang akan menyapu seluruh langit selatan setiap beberapa malam. Berulang kali, bak kamera pengawas raksasa alam semesta. Jika ada sesuatu yang berkedip, memancarkan cahaya, atau tiba-tiba menghilang, kita tidak hanya akan mendapatkan satu tangkapan layar buram, kita akan memiliki rekam ulangnya. Akhirnya, bagaimana jika justru kita yang paling berisik? Kita cenderung berpikir bumi itu bising karena acara TV dan musik kita, tapi sinyal-sinyal itu cepat memudar. Teriakan kita yang sebenarnya adalah radar planet. Kita memancarkan gelombang radio raksasa ke luar angkasa untuk memetakan asteroid. Beberapa peneliti memperkirakan bahwa teriakan ini bisa terdeteksi dari jarak hingga 12.000 tahun cahaya. Itu sangat jauh, tapi dalam istilah ruang angkasa, itu bahkan belum sampai halaman belakang. Jika kita benar-benar ingin menarik perhatian seseorang, kita harus jauh lebih keras lagi.